Alkitabnya. Baik, sekarang yang punya Alkitab, mari buka bersama-sama ya. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. 2 Korintus pasal 2 ayat ke-14 ya. Kita selalu bicara tentang kalau lagu lama Kristen itu ku menang. Ya, kemudian kita tahu ketika Yesus bangkit dari kematian, dia juga menang atas maut. Kita tahu semua, saudara. Tetapi kenapa hidup kita seringkali mengalami kekalahan demi kekalahan? Katanya Yesus memegang kuasa di bumi dan di sorga, tetapi kita selalu ruwet hidupnya, kita selalu susah hidupnya, kita selalu penuh karib sekali dengan masalah, bukan karib dengan kemenangan. Ini yang kita akan perhatikan pada pagi hari ini ya. Demikian bunyi firman Tuhan ayat ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana. Baik, sekarang perhatikan saudara ayat yang 14a. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Ada nyanya, betul? Saya ulang lagi saudara ya. Saya ulang lagi, coba pegang Alkitab saudara, buka benar-benar baca ayat ini, karena seringkali nyanya hilang. Perhatikan, oke, saya mau tekankan di sini. Lihat, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kemenangannya siapa? Perhatikan, saudara. Sering saudara dan saya berharap hidup ini mengalami kemenangan dalam pergumulan, dalam masalah, dalam utang, dalam segala macam, berharap menang. Tetapi ayat ini katakan dengan jelas, saudara, ya, Tuhan sudah menetapkan caranya untuk menang. Caranya untuk menang bagaimana? Tadi kita sudah baca, ya. Membawa kami di jalan kemenangannya, bukan di jalan kemenangan, tapi di jalan kemenangannya. Baik, sekarang tutup Alkitab saudara. Ya. Bagaimana Tuhan membawa saudara dan saya di jalan kemenangannya, bukan di jalan kemenangan, tapi kemenangannya. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus itu pertama menang atas apa saja? Ya kan? Jelas Alkitab katakan yang terakhir dia menang atas maut. Iya dong? Ya, di dalam hidupnya saudara perhatikan, dia banyak sekali mengalami kemenangan demi kemenangan. Contoh, waktu diuji oleh iblis, dia menang. Amin. Betul? Ya, waktu dia sangat lapar, iblisnya datang. Betul? Waktu dia lapar, bukan bapaknya datang. Waktu dia lapar, bukan malaikat yang datang. Amin. Betul? Justru siapa yang datang? Iblis. Berarti apa saudara? Pola pikir saudara dan saya, kalau saya dalam kesusahan, dalam pergumulan, dalam kebutuhan, saya berharap Tuhan kirim malaikat. Amin. Amin. Loh, ternyata yang namanya Yesus tidak dikirimi malaikat oleh bapaknya, tetapi yang datang iblis. Amin. Pernah berpikir ke arah itu? Belum. Kalau saya susah, saya minta Tuhan kirim pertolongan. Saya minta Tuhan kirim, Tuhan adakan, Tuhan jawab. Amin. Ternyata tidak seperti itu kan pencobaan itu. Lagi susah, lagi lapar, yang datang iblis. Berarti kan apa saudara? Sering kita berharap yang sebaliknya. Lagi susah, lagi pergumulan, lagi apa, yang datang pertolongan, kelepasan, solusi, amin, percepatan, terobosan, amin. Loh, iya dong? Lah, itu kira-kira cocok enggak dengan yang dialami Tuhan Yesus? Tidak. Berarti apa? Tuhan bilang jalan kemenangannya. Yesus sudah menjalani jalan itu dan menang, begitu kan? Berarti kalau intinya kalau saudara dan saya jalan di jalan yang sama itu pasti menang kan? Tapi seringkali kita baca Alkitab ini nyanya hilang di jalan kemenangan. Artinya saya mau jalan, terserah jalan saya gimana, Tuhan bawa saya dalam kemenangan, kan begitu? Ya dah. Padahal Tuhan bilang di jalan kemenangannya, berarti jalan yang dia sudah kasih buat, jalan yang sudah dia lewati, jalan yang sudah dia jadi apa? Berikan contoh dalam hidup kita kan? Makanya baru menang. Coba perhatikan ayat ini, saudara. Tadi waktu nyembah, saya bilang Tuhan, ini sudah cukup lama. Kenapa? Kasihan anak-anakmu nanti kelamaan. Biasanya kalau lama nyembah kadang-kadang apa-apaan sih kok lama sekali? Enaknya apa? 45 menit terus langsung khotbah. Amin. Ya itu sudah terbiasa, kita seperti itu polanya saudara. Ya, di mana-mana gereja kalau saya naik mimbar sering saya lihat di atas mimbar dari kasih
Ya, jam sekian sampai sekian pujian, jam sekian sampai sekian firman, jam sekian sampai sekian pengumuman. Udah jelas, terus sekian doa penutup. Itu semua sudah lengkap. Begitu kami naik, harus baca itu di depan. Karena itu ditempel di mimbar. Jelas aturannya, nggak bisa berubah. Ya, sehingga apa? Kita mau khotbah lebih panjang, salah. Kita mau doa-doakan orang, itu lihat jamnya, sudah ditulis, mata buta apa nggak lihat? Semua sudah diatur. Kenapa? Alasannya supaya tertib ibadah. Sehingga Tuhan itu seakan-akan diundang tapi tidak boleh ngomong. Tuhan, kami mau ibadah, kami undang kau hadir, tapi duduk manis di sana, jangan ikut campur dalam ibadah kami. Ini sudah ada aturannya, jam segini sampai jam segini, jam segini sampai jam segini. Amin. Jangan kau kacaukan ibadah kami. Seperti itu, saudara. Sehingga apa? Dalam ibadah orang sakit nggak bisa sembuh, orang susah nggak ketemu jalan keluar, cuman dibilang percaya. Betul? Saya paling muak dengan khotbah seperti itu, saudara. Ya, nah sekarang lihat kemenangannya, lihat lagi coba ya. Waktu dia lapar tidak dibawakan makanan, amin. Justru pada saat kelaparan sekali dia dicobai kan? Loh aneh dong. Berarti apa saudara? Jangan kita berharap yang sebaliknya, sudah susah, sudah gini-gini, Tuhan tolong. Justru kadang-kadang dalam kondisi seperti itu, itulah sebuah kesempatan untuk iblis mencobai. Betul. Nah lihat waktu dicobai. Kalau kamu anak Allah, rubah batu ini jadi loh, kalau Yesus mau bisa, amin. Pasti bisa kan? Betul apa ya? Tapi dia tidak mau lakukan. Coba perhatikan, saudara. Ya, dia tidak lakukan. Berarti apa, saudara? Ya, kita lihat. Seringkali kita orang Kristen punya masalah apa? Tidak berserah, tidak minta petunjuk, tidak minta pengarahan. Nek begini ya mesti begini, nek begini ya mesti begini. Gampang sekali, betul? Loh, kalau orang lapar mesti cari makan, betul? Bukan suruh nonton TV, amin. Loh, betul, kalau punya masalah, pikirkan jalan keluarnya, usahakan jalan keluarnya, begitu kan secara manusiawi? Tuhan tidak mengajar kita seperti itu. Saudara, makanya kita selalu seringkali tidak pernah menang karena yang jelas tadi satu kan. Kita berharap yang berbeda daripada yang dialami Yesus. Yang kedua, saudara perhatikan, ini pencobaan-pencobaan sudah 3 macam, ya kan? Yang saya singkat-singkat saja ya. Pencobaan yang kedua dibawa ke bumbungan bait Allah kan? Tinggi kan namanya bumbungan kan, ya bagian yang paling tinggi dari rumah itu bumbungannya kan? Betul. Nah, saudara perhatikan, yang ketiga dibawa ke atas gunung. Berarti apa, saudara? Jangan berharap pencobaan itu tambah lama, tambah enteng. Lihat, dibawa ke bumbungan, lulus lagi naik. Pencobaannya tambah tinggi, amin. Halo. Jadi jangan, Tuhan, saya ikut engkau kok rasanya kok tambah berat. Tuhan bilang kau baca Alkitab tidak? Baca, ngerti enggak? Enggak, Tuhan, amin. Kenapa enggak ngerti? Sudah baca berapa kali bolak-balik? Sekali aja belum, Tuhan. Cuman saya bolak-balikkan aja, nyari-nyari ayat yang enak, amin. Saudara, kita mau perhatikan di sini, firman Tuhan katakan dengan jelas, iblis itu selalu menaikkan tawarannya, amin. Berarti apa, saudara? Mungkin waktu kita kere kita setia, waktu kita kurang, bagimu segala pujian, amin. Waktu susah, waktu butuh, amin. Sudah itu berubah. Makanya perlu saudara dan saya mengalami proses yang cukup lama supaya tidak mudah kumat kembali. Bisa ditangkap? Coba sekarang seperti ini tikar. Ini tikar kan 1 bulan sekali dipakai. Digulung. Waktu saudara buka gulungannya, dia akan balik lagi menggulung dirinya sendiri. Tidak usah diperintah. Amin. Mau bukti? Betul apa enggak? Tapi kalau sudah saudara taruh begini, 1 hari saja saudara biarkan, dia nggak akan melekukkan dirinya kembali. Betul apa tidak? Berarti apa, saudara? Jangan berharap kalau punya masalah, punya pergumulan, cepat sekali dijawab, terobosan, percepatan, amin? Nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan tahu karakter kita ini kalau tidak diproses benar-benar, gampang sekali balik lagi. Contoh, waktu seperti lihat anak sekolah, waktu mau ujian, wah dia rajin bangun, Tuhan tolong beri hikmat, kepintaran, segala macam, amin. Selesai ujian, begitu hari itu selesai siang ujian, percaya besok pagi dia tidak berdoa, amin. Iya apa tidak? Karena kenapa? Kembali ke sifat manusiawinya, butuh cari,
Betul? Kebutuhan dikasih, sekarang Tuhan yang cari-cari dia. Betul? Kan begitu gilirannya. Amin. Nah, jadi lihat dulu jalan kemenangan, ya. Ketika Tuhan turun ke bumi, dia mengerti tugasnya apa. Betul. Betul. Nah, ketika saudara dan saya dilahirkan kembali oleh Tuhan, seringkali kita tidak tahu tugas kita apa. Tugasnya apa? Menikmati segala berkat Tuhan, hidup dalam kelimpahan. Betul? Itu tuh. Itu tugas atau? Halo? Saya tanya dulu, saudara. Kalau hidup dalam kelimpahan, segalanya ada, itu tugaskah? Itu jenis tugas? Bukan. Yang namanya tugas apa yang harus dikerjakan, bukan apa yang harus dinikmati, ya kan? Nah, saudara, ketika dia turun ke bumi itu Allah Bapa punya rencana yang harus diselesaikannya. Jadi apa? Saudara dan saya ketika percaya, bertobat, cemplungi, secara roh saudara dan saya lahir baru. Secara roh badan ini memang akan tetap tua, tidak bisa cemplungi awet muda, bangkrut semua salon, betul? Betul, terus apa lagi? Spesialis ini kulit, ya kan, stem cell, bangkrut semua. Kenapa? Nek sudah tua cemplungi lagi, awet lagi. Tidak pernah terjadi, saudara. Jadi secara roh dia lahirkan. Nah, waktu dilahirkan kembali seperti Yesus dilahirkan oleh Maria, ada tujuannya, amin. Amin. Nah, selama ini saudara dan saya, karena kekristenan itu tidak memfungsikan 5 jawatan itu, hanya memfungsikan jawatan gembala, pengajar, atau guru dan siapa? Penginjil. Sedangkan nabi dan rasul sangat jarang, bahkan sering ditolak. Ya, makanya apa? Tidak tahu orang ini mestinya jadi apa di hidupnya. Tidak tahu orang ini panggilannya apa. Tidak tahu orang ini Tuhan punya rencana apa di depan buat orang itu. Hanya datang saja pergi ibadah, lebih rajin, karena kalau kau datang ada persembahan yang harus kau antar, amin. Tidak boleh menghadap Tuhan dengan tangan kosong, amin. Betul, bawa aja persembahan walaupun hatinya kosong, amin. Itu yang terjadi, saudara. Sehingga apa? Tidak terungkap Tuhan punya rencana apa buat hidup orang. Padahal di firman Tuhan katakan apa? Tuhan utus orang-orang, nabi-nabi untuk memberitahu orang-orang tertentu apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Iya kan? Betul. Coba perhatikan. Ya, Isai tidak pernah bilang sama Samuel, Nabi Samuel, tolong datang. Saya punya anak 8 laki-laki. Coba aku kepingin salah satunya sukses jadi raja. Tolong doakan. Ada begitu? Ya. Tapi Tuhan bicara sama Samuel, Tuhan bilang, pergi kamu ke Bethlehem. Betul? Loh. Bapaknya si Isai tidak pernah kan? Punya rencana, punya cita-cita anaknya jadi raja. Amin. Dan juga tidak pernah minta nabi itu mendoakan supaya jadi raja. Betul apa ya? Nah, terus Tuhan yang memerintahkan nabinya untuk pergi. Nah, zaman sekarang, Pak, tolong doakan saya, amin. Supaya begini, Pak, supaya begitu, Pak, amin. Iya apa enggak? Nah, aneh tuh jadinya. Makanya kalau hamba Tuhan yang punya karunia diuber, hamba Tuhan yang kaya raya diuber. Karena kenapa? Loh, dia sukses, dia kaya, saya ikut dia supaya melok kaya. Amin. Itu makanya saya bilang prinsip MLM. Betul? Saya ikut ini loh, MLM ini jual ini, sekarang saya sudah member Diamond. Saya dapat Mercy. Ayo ikut saya semua. Berapa orang dapat Mercy? Saudara, zaman sekarang kita tidak ikut orang yang memberi teladan secara rohani. Zaman sekarang kita mengikuti orang yang sukses secara jasmani dan kita ingin menyerap ilmunya supaya juga sukses secara jasmani. Itu dosa. Kenapa? Bukan uangnya dia, kecuali dia punya engkong, punya uang dia kasih ke anaknya, itu bukan dosa. Dia kumpulin uang dari orang, dia kasih ke anaknya. Belece enak. Katanya untuk Tuhan. Tuhan bilang, kok nggak sampai kirimanmu ke aku? Kirim lewat apa? Transfer BCA? Aku cek nggak ada. BNI nggak ada. Kau kirim kemana? Oh, transfer anakku Tuhan. Nah itu. Saudara. Baik, jadi kita lihat dulu ya. Saudara dan saya lahir secara roh, amin. Jadi, apa? Tuhan melahirkan kita kembali punya tujuan. Iya dong? Loh, dulu kita dilahirkan oleh orang tua karena orang tua ingin punya turunan. Betul? Orang tua ingin punya celengan. Supaya kenapa? Nanti dia rawat kita, dia sekolahkan kita, nek dia sudah tua, kita yang rawat. Kita jadi celengan, amin. Loh, iya apa enggak? Celeng kan?
Betul, celeng itu babi hutan, saudara. Ya, makanya seringkali jadi liar, galak, ganas karena itu celengan. Ya itu kan, coba lihat, banyak orang tua bilang, ya kamu harus punya anak, nanti saya kalau tua siapa yang ngurus? Betul. Jadi dia apa? Dia jadi hukum tabur tuai. Ya, waktu dia punya anak, dia jadi perawatnya. Sudah dia tua, anaknya merawat dia. Tabur tua, saudara. Jadi ini jenis celengan, betul? Saudara. Sehingga terus apa? Tapi Tuhan melahirkan kita bukan untuk jadi celengannya Tuhan. Karena apa? Waktu Yesus diturunkan ke bumi, dilahirkan Maria, Bapa punya rencana yang jelas. Lihat dulu kembali. Oke, sekarang. Tapi saudara dan saya kan begitu percaya Yesus tidak diajarkan rencana Tuhan apa dalam hidupmu dan hidup saya. Nggak tahu sampai hari ini bahkan. Ya kan? Banyak orang sama sekali tidak pernah dapat nubuatan pribadi yang jelas, yang detail apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Pokoknya saya jalani aja, nanti kalau kejedok saya minta didoakan, Tuhan buka jalan. Kalau buntu Tuhan buka jalan. Selalu mintanya begitu. Tuhan bilang jalan kemenangannya, bukan jalan kemenangan. Adanya di belakangnya. Saya ulang lagi. Baik, terus lihat lagi. Ya. Sekalipun dia sudah hidup dalam rencana Bapaknya, penolakan, penganiayaan, ancaman pembunuhan. Ya dong? Terus kalau dia khotbah ditungguin salahnya. Terus kan dia ditanya supaya menjawab salah dan keliru. Ya toh, diintai setiap saat. Betul. Betul. Terus apa? Lihat. Kalau saudara dan saya sudah rajin berdoa, sudah bertobat, jangan berpikiran semuanya jalan lancar. Karena Yesus saja hidup begitu benar, kudus, nggak pernah bikin salah, punya banyak masalah. Apalagi orang-orang yang hidupnya maaf kata, tidak nurut, tidak taat, terus mau hidupnya nggak ada masalah. Itu orang-orang salah, betul? Saya ulang. Saya mau keras, saudara. Kenapa? Karena kita ini seringkali ya dididik Tuhan nggak nolak, dikasih tahu Tuhan nggak lakukan, ya dipimpin Tuhan nggak dikerjakan. Tapi kita tetap berharap Tuhan tolong dan berkati. Betul? Ini persekutuan 2 bulan lagi jadi 2 tahun. 2 bulan lagi ini persekutuan doa semalaman berusia 2 tahun. Dan selama 2 tahun ini, orang-orang yang rajin datang doa malam, apa yang dinubuatkan tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Sementara orang-orang lain di Semarang yang saya ketemu, mereka tidak datang doa malam. Ketika mereka diberitahu Tuhan sesuatu, mereka kerjakan. Terjadi. Kenapa orang-orang yang doa malam sampai pagi ini, tidak tidur ini, tidak terjadi? Saudara, karena mereka tidak berubah. Semakin banyak orang dengar firman, rasanya sudah bisa melakukannya. Rasanya saya sudah tahu, tapi sudah lakukan? Belum. Saya masih ingat, saudara, ketika saya masih kecil. Ya, film yang saya paling suka tonton itu dulu, bintang filmnya Jensin sama Yasuaki Kurata. Saya masih ingat, selalu berdua main. Habis itu baru ada Fusen, ya, ada Tilung, apa itu generasi selanjutnya, generasi yang duluan itu, ya, Chen Kuantai. Kenapa, saudara? Setiap kali saya pulang dari nonton film itu, saya jalan tidak takut. Kenapa? Saya merasa saya bisa apa yang dilakukan Jensin terhadap Yasuaki Kurata. Tapi kemudian saya nonton satu film namanya Exorcist, film pengusiran setan. Saya masih ingat, saya masih kecil itu. Hobi saya nonton, waktu itu tiket cuma 50 rupiah. Saya masih ingat, saya suka nonton. Wah, karena setan-setan melulu ceritanya. Saya mau pulang, belum selesai filmnya. Saya nonton terus, saya takut. Terus apa? Ketika saya keluar dari bioskop kan sudah gelap, jam 7 lebih. Saudara, selama saya jalan di jalan raya, saya tenang.
Rumah saya kan masuk dari jalan raya kira-kira 1 rumah, 2 rumah, 1, 2, 3, 4, 5. Itu belum ada penerangan PLN-nya. Yang saya lakukan adalah saya siap-siap. Untuk apa? Lari dari jalan raya ke rumah saya. Ya, karena gelap. Saya ketakutan habis nonton Exorcist. Tapi kalau nonton filmnya Chenjin, saya pulang tenang. Saya membayangkan apa? Saya lihat Chenjin ngajar Yasuaki Kurata sampai babak belur. Jadi saya merasa saya kayak begitu. Saya cuma nonton dan saya nggak bisa apa-apa. Nah, banyak orang Kristen dia pasti tahu firman, ikut pendeta si A yang terkenal luar angkasa, betul? Terus apa? Dia merasa dirinya sudah hebat. Saya ikut. Terus sampean siapa? Ya pengikut. Oh, saudara. Ya kenapa orang-orang yang baru disampaikan penyataan Tuhan, mereka mau nurut. Baru disampaikan pesan Tuhan, mereka mau nurut. Dan mereka ngalami. Tapi yang dengar firman terus tidak ngalami. Saudara. Ya. Rebu saya diundang makan malam di Surabaya. Pak, ya dia janjian sama saya waktu. Pak lagi di mana? Saya bilang saya lagi di Mataram. Kapan ke Surabaya tanggal segini? Bisa ketemu, bisa makan bareng, bisa. Rabu malam kami makan. Dia cerita, Pak, yang Bapak sampaikan bulan Januari bahwa April saya akan terima 1 tanah. Tadi pagi Pak sudah tanda tangan. Sudah saya dapatkan tanah itu. Terjadi. Mereka nurut, saudara. Bukan suruh nabur ke saya, kasih uang ke saya, nggak ada. Nggak ada pernyataan begitu-begitu, saudara. Mereka disuruh ada hal-hal yang spesifik dalam hidup mereka. Dan mereka kerjakan, dan mereka buktikan. Sementara 2 tahun saya melayani di kota ini. Ada yang Tuhan bilang, diam. Belajar berdiam diri. Belajar duduk di kaki Tuhan. Jangan kau cari terus jalan keluarmu. Nggak nurut-nurut. Dan sampai hari ini nggak ketemu jalan keluar. Ada yang diberitahu begini, tidak dilakukan. Saya bersyukur, saudara, kenapa? Saya tidak hanya melayani di doa malam ini. Kalau saya cuma melayani di doa malam ini, maka banyak yang akan menyerang saya. Mana buktinya? Mana buktinya? Syukur saya melayani banyak di luar. Sehingga itu orang-orang itu tanya bukti-buktinya. Terjadi tidak? Terjadi tidak orang-orang itu semua. Saudara. Karena kenapa? Dengar terlalu banyak. Lakukan tidak mau. Ya. Bahkan selalu kalau ngomongin saya, pasien sudah selesai kan proses saya? Sudah selesai kan proses saya? Enak saudara nentukan kapan selesainya. Betul? Sering-sering jadi telepon seperti itu. Pasien, saya sudah selesai kan? Sudah selesai kan? Aduh, sepegel saya, saudara. Kenapa? Dia berharap kita ini karena kan dekat sama Tuhan. Bapak kan bisa nego dong sama Tuhan, bantu saya nego. Maaf saudara, saya ini bukan tukang negosiasi. Saya bukan negosiator. Saya ini hamba Tuhan yang tidak boleh nego sama bosnya. Kerjanya cuman, iya bos. Iya bos. Coba saudara punya pegawai, dikit-dikit dia nego sama saudara. Misalnya, besok masuk ya. Karena ada keperluan, tolong masuk lebih pagi. Bos, jam berapa saya masuk? Ya kalau bisa jam 7. Bos nego ya bos, jam 9 ya. Kira-kira kalau begitu gimana? Selalu dia nego sama kita. Seneng nggak? Nggak ada toh. Lah, saudara aja maaf kata bos yang super miskin kalau dibanding dengan Tuhan yang maha kaya. Amin. Yo, iya apa enggak? Iya apa enggak? Siapa yang bilang dirinya super kaya dibanding Tuhan yang maha kaya? Enggak ada toh. Betul? Lah, orang yang super miskin aja yang cuman punya maaf kata, ya, enggak punya seisi dunia, Tuhan punya seisi dunia, betul? Itu aja enggak suka dibantah, enggak suka dinego, betul? Kok berharap Tuhan yang super maha itu suka dinego, amin? Amin. Agak diam. Saudara. Nah, sekarang lihat lagi. Ya. Waktu dia dimaki, waktu dia mau dianiaya, waktu katakan kemudian dia mengatakan, Tuhan, mungkin aku ini salah panggilan. Mungkin aku salah pergi, amin. Maksudnya kau suruh aku pergi ke Yudea, aku pergi Galilea. Sehingga aku ditolak, amin. Tidak kan? Tidak kan?
Dia kerjakan terus pekerjaan itu, dia kerjakan terus pekerjaan itu, dan ketika dia kerjakan dengan setia dan setia, dia tidak menjadi semakin naik dan semakin naik. Betul. Dia kemudian menjadi dibunuh. Amin. Amin. Iya apa ya? Nah, saudara tidak perlu mengalami penyaliban. Saya nggak perlu mengalami penyaliban dibolong-bolongi, tidak perlu. Tapi ada proses yang akan terjadi juga seperti proses penyaliban dalam hidup kita. Penyaliban itu apa? Dibuat tubuh kita tidak berdaya. Amin. Terus apa lagi saudara? Ya, perhatikan. Kemudian Tuhan sesuatu disalib, mati kan? Mati kan? Bukan setengah mati kan? Benar-benar mati. Nah, lihat. Waktu dia mati, mayatnya dibasukkan ke kuburan pinjaman. Alkitab katakan rohnya pergi turun ke dunia orang mati untuk menginjili roh-roh yang dulu memberontak waktu zaman Nabi Nuh. Amin. Berarti apa? Tubuhnya nggak bisa berbuat apa-apa, rohnya tetap bisa berbuat apa-apa. Amin. Amin. Nah, sekarang lihat. Saudara dan saya akan mengalami yang namanya proses seperti disalib itu. Aku udah nggak tahu mau buat apa lagi. Aku nggak tahu jalan keluarnya apa. Aku sudah nggak nyerah. Tapi lihat, kalau cuma nyerah seperti itu mati beneran. Dalam arti tidak mati seperti Kristus. Kenapa? Kalau Kristus mati, rohnya masih pergi mengerjakan tugas. Mengerti maksud saya sekarang pelan-pelan? Artinya, saya udah nggak bisa apa-apa. Saya udah nggak tahu jalan keluarnya. Tapi roh saudara masih bisa berdoa. Roh saudara masih bisa. Halo, saya ulang lagi supaya tangkap. Banyak orang kan, aduh udah nggak tahu buat apa. Udah. Enakan pergi nonton, pergi santai. Udah ngomong firman pusing, doa stres malah tambah inget masalah. Betul? Saya mau rileks. Saya mau sementara bebas dari Tuhan dan kewajiban. Amin. Saudara lihat, waktu dia mati, tubuhnya tidak bisa apa-apa kan? Tapi rohnya tetap bisa melakukan sesuatu kan? Berarti waktu kita tidak bisa sama sekali apapun dikerjakan, roh kita masih bisa berseru, roh kita masih bisa berdoa, roh kita masih bisa mengerjakan yang Tuhan mau, walaupun mungkin tubuh kita udah nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi sering sudah nggak bisa, terus ya sudah selesai sampai di sana. Saudara, ya sudahlah saya malas doa, ya sudah loh. Terus ya sudah kalau Tuhan mau jawab, enggak loh. Saudara, kalau Tuhan itu akan menjawab orang yang memang butuh. Amin. Amin. Loh, coba perhatikan. Waktu ada orang buta, perhatikan. Orang buta itu bilang, Yesus, anak Daud, kasihani kami, Yesus. Betul? Apa Tuhan bilang, mana orang buta? Coba cari sini, kumpulkan. Aku mau sembuhkan mereka. Orang buta itu yang mencari Yesus. Amin. Yesus tidak perintah muridnya, kumpulkan orang-orang buta, aku mau sembuhkan. Amin. Ada begitu? Tidak ada. Jadi, saudara coba perhatikan di sini. Sering kita punya sikap berdoa salah. Ya sudah mau jawab, enggak lah. Saya sudah pasrah. Pasrah sama nyerah beda, saudara. Kalau nyerah itu ya sudah terserah. Tapi kalau pasrah, saya tetap berdoa, tapi keputusan di tangan Tuhan. Itu namanya pasrah. Kalau nyerah, wis lah. Dan percuma lah doa sudah 5 tahun juga nggak dijawab. Ya mau jawab, enggak. Amin. Itu namanya nyerah. Saudara coba perhatikan lagi ya. Jalannya, yang jalan untuk menuju kemenangannya Yesus, itu jalannya seperti itu. Ya. Baik tadi jalan kemenangannya. Yesus coba lihat, ya. Ditentang di jalan terus kan? Betul. Iya apa enggak? Asal benar loh kalau ditentang. Jangan kita salah, kita ditentang terus kita jalan terus. Yesus memberi contoh jalan terus gitu, kacau. Saudara, ya, baik. Terus kita perhatikan kembali, ya. Waktu dia disalib, saudara perhatikan. Ya. Padahal dia bisa bilang apa? Kalau aku mau, dia bilang apa? Aku bisa minta Bapak kirim 12 pasukan. Kalau aku mau, aku bisa. Berarti apa, saudara? Saudara dan saya punya banyak kebisaan. Bisa usaha, pengalaman kerja, macam-macam. Semua kita rata-rata punya kebisaan. Betul? Ada yang cuma bisa napas, bisa ngeluh, macam-macam toh. Semua kita punya macam-macam kebisaan. Amin. Lihat. Tetapi dia tidak memakai kebisaannya itu. Untuk apa? Menghindari
etape, fase yang harus dia lewati. Saya ulang lagi. Saya tidak percaya yang namanya percepatan dengan cara didoakan. Saya mau beritahu saudara. Terus terang. Saya paling tidak percaya. Ya, yang saya percaya percepatan itu semua bisa menjadi lambat kalau kita terus berontak. Tapi semua akan menjadi lancar seakan-akan itu menjadi sangat cepat karena tidak ada halangan kalau kita taat. Bukan dengan cara disiram-sirami, tidak ada. Saya terus terang saya bilang, saya tidak percaya. Karena kenapa? Banyak saya ketemu orang-orang yang ngalami habis disiram gitu nggak jadi apa-apa kok, malah kacau. Betul, mungkin kurang banyak. Kalau saudara mau saya siram dan itu berakibat buat saudara, saya ada siram air keras. Itu berakibat buat saudara fatal. Iya? Jadi coba kita lihat sekarang jalannya Yesus itu loh, jalan menuju kemenangan. Jalan apa? Jalan satu. Tahu dia diciptakan dengan tujuan apa? Yang pertama, betul? Yang kedua, saudara perhatikan sikap terhadap pencobaan-pencobaan, respon terhadap pencobaan, respon yang benar. Ketiga, saudara, tantangan dan rintangan tetap mengerjakan. Terus, tidak memakai kebisaan. Padahal Tuhan bilang, kalau aku mau, aku bisa minta Bapak kirim 12 pasukan malaikat. Lah, pasukan malaikat lawan pasukan manusia, menang mana? Malaikat. Tapi, kenapa Tuhan Yesus tidak minta? Kan begitu? Amin. Loh, saudara dan saya senang, tidak senang harus diproses. Tidak perlu minta malaikat hancurkan proses itu. Tidak perlu minta malaikat patahkan proses itu. Yang saudara dan saya perlu minta Tuhan teguhkan hati menjalani proses itu. Saudara, saya masih ingat karakter saya. Ya, kalau saya udah nggak cocok kerja di perusahaan, saya keluar. Saya yang pecat bos saya. Udah, saya nggak cocok di sini. Bye bye. Saya begitu karakternya, nggak cocok. Bye bye. Kenapa? Dengan saya berhenti di sana, saya mau jungkir balik besok kalau ketemu dia nggak berani larang, nggak bisa larang saya. Amin. Saya udah nggak ada hubungan kerja sama dia kan? Betul. Misal saya ketemu dia di mall, saya mau santai, kamu bilang selamat pagi, selamat siang, mau apa? Gitu? Karena dia bukan bos saya lagi. Tapi kalau sudah dia bos saya, minimal pagi Pak, minimal ada hormatnya kan? Tapi kalau sudah saya pecat dia jadi bos saya, mau apa dia? Betul. Karakter saya seperti itu, sehingga apa? Saya selalu menghindari proses. Setiap tidak enak, saya punya kemampuan. Saya punya prestasi kerja. Saya nggak pernah ngelamar kerja seumur hidup. Nggak pernah saya tulis lamaran seumur hidup. Saudara. Terus apa? Saya lari dengan kebisaan saya menghindar begini, menghindar ke sana, menghindar ke sana. Saya gampang cari kerja. Prestasi saya membuktikannya. Saudara. Terus, ya orang kan butuh karyawan yang bisa menguntungkan dia. Saya kerja di perusahaan, pimpinan saya bilang apa? Kamu adalah orang yang paling banyak memasukkan uang di perusahaan ini. Perusahaan lain tentu saja mau nyari orang yang banyak memasukkan uang, bukan orang yang banyak apa? Menghabiskan uang, cuma digaji aja, makannya apa? Gaji buta, nggak ada prestasi. Terus karena saya punya kebisaan, saya pakai menghindar. Setiap tidak enak, saya lari. Setiap nggak cocok, saya minggat. Prinsip saya, ngapain saya kerja suatu situasi yang tidak enak? Saya punya kemampuan untuk memilih. Saya punya opsi karena saya punya prestasi. Hasilnya, suatu hari Tuhan memasukkan saya di mana saya tidak bisa keluar 16 tahun dalam proses. Saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, kalau saudara dan saya dengan kebisaan, ada begini kita mau lari, ada begini kita mau begini. Bukankah kita memakai kebisaan kita? Betul? Ini saya kasih contoh kok. Aku bisa minta Bapak kirim 12 pasukan. Aku tidak lakukan. Betul? Aku harus jalani proses ini. Nah, banyak kita diajar, kalau begini, ayo hindarkan, ayo datang ibadah, ini terima. Kau terlepas dari proses. Nah, ada saudara terlepas dari proses. Amin? Mungkin Tuhan bilang, oke, kau pikir kau bisa lari? Ya? Kenapa? Nanti tunggu proses yang selanjutnya, betul? Di mana gembok-gemboknya terbuat dari bukan gembok Cina yang gampang rusak. Iya kan? Kalau saudara beli gembok, beli mereknya Master Lock. Itu buatan Amerika. Memang mahal sekali, bisa 10 kali harga gembok Cina. Tapi itu benar-benar kunci. Mereknya Master Lock. Jangan yang buatan Cina itu 25.000 gede-gede. Aduh, diginiin aja. Lepas ya saudara. Ya, tapi kalau Master Lock itu asli Amerika. Susah dibobol. Emang harganya pun kecil gini. Sape cing. Iya kan orang Jawa bilang, ono apa?
Oh iya tuh. Halo. Saudara. Baik, kita lanjutkan lagi. Terus lihat jalan yang Yesus harus alami. Ya, tadi kan jelas. Dia mati fisiknya, tapi rohnya tetap bekerja. Jadi mungkin kita udah nggak berdaya secara fisik, secara ekonomi kita nggak berdaya, ya kan? Secara kekuatan apa sudah nggak bisa apa-apa. Roh ini masih bisa jalan nggak? Bisa. Bapak, aku udah nggak bisa apa-apa. Aku nggak tahu solusinya, aku nggak tahu jalan keluarnya. Tapi yang aku tahu, aku tetap ikut engkau. Itu kan? Saudara, kita mau perhatikan prosesnya. Makanya jalan kemenang, kita dibawa ke jalan kemenangannya. Kita tidak dibawa di jalan kemenangan, titik. Tapi nya. Berarti apa? Tuhan bilang, nih loh aku jalan sini menang, ikut jalan sini, gitu loh. Ngerti maksudnya? Tapi kita enggak, Tuhan. Kalau ada jalan percepatan, ada kan? Sekarang kan zamannya jalan tol, Tuhan. Betul? Tol Bawen, tol mana. Bikin dong, Tuhan. Amin. Jangan yang kuno, Tuhan. Pakai jalannya Gubernur Dendles. Amin. Perhatikan di sini. Tuhan bilang dibawa ke jalan kemenangannya. Berarti apa? Kalau saat ini kita mengalami kekalahan, kalau saat ini kita mengalami mungkin belum kalah, cuman sudah kena babak belur misalnya kayak tinju udah babak belur semua, tapi memang belum nyerah. Ya. Kita ini ikut nggak jalan yang membuat Yesus menang? Kita ikuti nggak teladannya Yesus bagaimana dia jalan dan dia mengalami kemenangan? Makanya kalau saudara baca kemudian apa? Ya. Tapi Yesus punya mati kan kematian yang double. Kenapa? Darahnya habis kan? Kalau orang itu dia mati, darahnya masih ada kan di dalam dia semua? Yesus nggak ada. Semua habis darahnya, tapi bisa hidup. Jadi kan kematiannya ini bukan mati yang biasa, mati yang dengan mudah bisa dibangkitkan kembali. Karena tanpa darah di tubuhnya udah habis kan, darah keluar, terus apa terakhir keluar darah dan keluar air, habis selesai. Darah dan saya lihat. Berarti apa? Begitu ketidakmungkinan kan? Iya kan? Jadi sulitnya membangkit. Kalau Lazarus coba lihat, waktu dia mati apa Lazarus habis darah? Enggak kan, masih kan? Dia cuma mati sakit kan, darahnya masih semua di dalam tubuhnya kan? Lebih gampang kan? Tapi Yesus lebih sulit, kenapa? Sudah nggak ada darahnya. Lah, nggak ada darah gimana hidup? Saudara. Jadi sulit, tapi buktinya dia menang kan, bisa bangkit kembali. Berarti apa? Kesulitannya menjadi berganda buat dia, tapi dia bisa menang. Kalau kita sulitan sedikit, nggak tahu dah menang nggak. Amin. Coba kita mau lihat lagi, saudara. Ya. Jalan kemenangannya, ulang lagi. Jalan kemenangannya, dia membawa kita ke jalan itu, bukan memberikan kita kemenangan. Tapi dia bilang, ayo jalan sini, kamu pasti menang. Saudara, saya suka berburu. Kadang kalau kita pergi satu lokasi yang kita tidak tahu, kita mesti tanya penduduk sana, Pak, babi biasa sering keluar jalan mana? Kita nggak langsung pokoknya ada, wah kita tungguin dah. Bisa sering nggak dapat, saudara. Karena kenapa? Babi itu punya favorit jalan sini, dan jamnya pun sering tepat. Jadi mesti tanya. Dia bilang, ayo Pak, saya antar. Dia kalau di sini dia biasa keluar maghrib. Karena orang desa tahu, nah, kita tungguin di situ. Hah? Udah saudara naik ke atas pohon, kokang senapan, kunci, tungguin. Harapan ketemu. Kenapa? Orang itu tahu jalan babi itu. Tapi kalau sembarang merasa udah pengalaman nembak di mana-mana, terus nungguin aja. Nunggu aja yang lewat angin, saudara. Gitu. Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia pengalaman, dia bilang, di sini Pak. Terus bahkan dia bilang, sekian banyak Pak yang liwat. Dia tahu jumlahnya yang sering liwat. Saya sering data itu akurat. Saudara, perhatikan. Yesus bilang, dia membawa kita di jalan kemenangannya. Berarti kita sekarang, Tuhan bilang, jalanmu yang sana salah. Sini, jalan sini. Nah, ikut. Tapi kita bilang, Tuhan, kalau jalan sini aja kau bikinkan, kenapa sih kau tidak bisa? Amin. Kenapa mesti nurut jalanmu yang sana? Sini aja kan kau bisa menangkan. Kau bisa kirim malaikat. Amin. Amin. Lah, kalau begitu berapa ribu jalan Tuhan harus buat? Amin. Coba bayangkan, coba kalau saudara di Semarang, saudara bilang, saya tidak mau pulang belok-belok, saya minta dibikin lurus, dibikinkan lurus. Sebelah sana lagi saya juga nggak mau belok-belok, saya bikin lurus. Kota ini isinya cuma jalan, nggak ada rumahnya. Amin. Bisa ditangkap maksudnya? Coba saudara, kita mau lihat kebenaran di sini. Di jalannya, berarti apa? Saudara dan saya harus mencari jalan-jalan Tuhan, ikut jalan-jalan Tuhan.
Iya, saya bilang. Bisa nggak saya ketemu Bapak sebentar? Bisa, datang. Pak, saya cuma minta didoakan saja. Saya punya masalah gini. Oke, didoain. Kasih duit banyak-banyak. Nggak perlu kok berdiri kaki sakit. Tuhan duduk santai-santai. Kenapa? Jalannya jalannya saya mau pergi. Jalannya Tuhan tetap di sini, kau tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, lagunya betul? Kalau apa? Enaknya ingin tetap di sini aja, enggak usah sungguh-sungguh sama Tuhan, amin. Pasti diberkati, amin. Terima pengurapan berkat saja, amin. Enggak usah jalan di jalan yang Tuhan suruh kayak begini, pasti terima percepatan, amin. Begitu kan? Saudara, saya ngalami, saudara. Hasilnya tetap melayani Tuhan sampai hari ini. Walaupun begitu banyak gangguan, rintangan, fitnahan, tetap masih melayani Berarti apa? Kalau halangan begitu banyak masih terus bisa diterobos, kan menang. Tapi kalau Tuhan, aku turuti mereka lah Tuhan. Terus, ini kan mereka orang-orang kaya semua, bahkan kasihlah mereka senang. Betul, orang kaya jangan dibikin apa? Nggak senang, kan saya beritakan, sampaikan kemarin saudara yang hadir, betul? Jangan melawan orang gila, orang kaya, dan orang berkuasa. Kalau orang kaya harus ya, dia akan senang. Kalau dia senang, dia gampang keluarkan uang. Jangan bikin dia nggak senang, dia stop keluar uang. Saudara. Tapi saya bilang terserah. Saya bilang pokoknya Tuhan saya nurut. Tanggung jawab. Tuhan bilang beres. Betul? Karena aku sudah bilang aku tidak akan meninggalkan kamu. Amin. Tuh. Kenapa sering saudara dan saya rasa meninggalkan Tuhan? Bukan saudara dan saya ditinggalkan, tapi saudara dan saya meninggalkan. Halo? Tuhan bilang jalan sini. Enggak Tuhan, aku jalan sana. Nanti ketemu via apa? Banyak jalan ke Roma. Amin. Ada Tuhan bilang banyak berdoa. Enggak mau berdoa. Ada orang bilang ampuni. Enggak mau ngampuni. Ada orang bilang begini. Enggak mau. Tapi mereka tidak mau menjalaninya, tapi mau menang. Tuhan bilang di jalan kemenangannya. Berarti apa? Tuhan sudah menang, jangan menjalani itu. Saudara dan saya harus juga kalau mau menang menjalani hal yang sama. Tapi kita berbeda. Betul? Ayo datang ibadah. Betul? Terima pengurapan, lepas dari masalah. Betul? Lah jemaat situ yang datang sama saya punya masalah kalau banyak, katanya sudah terima urapan 100 kali, buktinya masalahnya nggak pergi. Betul? Saudara, jadi kembali ke sini Tuhan bilang apa? Di jalan kemenangannya, ulang lagi kemenangannya. Berarti Tuhan bilang ini loh jalan yang bikin aku menang, jalan ini. Kau jalani juga, enggak mau. Betul, saudara. Semakin saudara dan saya dewasa dianggap oleh Tuhan, sudah sekian banyak dengar firman, sudah sekian banyak dengar pengkhotbah terkenal. Tuhan bilang udah banyak ngerti toh. Terus lihat. Waktu saudara punya anak bayi, saudara berbeda perlakuannya terhadap anak yang sudah usia sekolah. Amin. Amin. Kalau bayi ada dibilang, bangun, sudah pagi. Mandi sana, ada. Nah, tapi kalau mau sekolah, sudah mulai usia sekolah, bangun, mandi. Betul? Loh, kok kita jadi tegas gitu, galak begitu sama anak? Apa karena sudah semakin dewasa, semakin tidak lucu begitu? Halo? Tidak kan? Betul, karena dia mulai masuk usia yang berbeda dan perlakuan kita, tuntutan kita berbeda. Iya kan? Saudara dan saya kepinginnya tetap diperlakukan seperti anak bayi. Allah mengerti. Amin. Tapi tuntutannya orang dewasa. Amin. Anak bayi cuma ngoyak kasih susu diam. Ini enggak minta mobil, minta rumah. Ini kan bukan orang dewasa. Amin. Amin. Anak-anak cuma minta mobil-mobilan, amin. Rumah-rumahan, amin. Loh, iya apa ya? Saudara coba kita mau lihat tadi, Tuhan bilang, dia membawa kita ke jalan kemenangannya. Tuhan mau membawa, ayo jalan sini, ayo jalan bareng di sini, kamu menang. Tapi kita nggak mau jalan di situ. Nah, terus masalahnya sekarang, Pak, jalan yang bagaimana maksudnya? Memang pengajaran umumnya saudara dan saya kan lahir secara roh, berarti harus ikut roh. Tuhan punya rencana. Waktu saudara percaya, Tuhan punya rencana, entah menjadikan saudara pengusaha ini, pengusaha itu, atau pendeta atau apa, semua mesti lengkap. Jangan membayangkan semua jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, uang dari mana? Amin. Loh, semua jadi pendeta kan nggak ada saling bayar perpuluhan, amin. Gitu. Itu harus jemaat kan, amin. Dan harus jemaat yang pengusaha kan. Iya toh, kalau nggak pengusaha nggak ada uang, amin.
Loh iya dong, saya ngomong fair. Ya apa ya? Loh kalau cuma orang gajian dapat berapa? Kalau pengusaha kan dapat, dia pengusaha gede. Betul, cuannya gede, perpuluhannya gede. Karena gede dia sering lupa, perlu diingatkan terus, amin. Nah, saudara, baik. Nah, ya sekarang kita lihat lagi. Jalan yang bagaimana? Lihat, Tuhan Yesus jalannya selama waktu dia hidup di bumi mulus apa enggak? Tidak mulus. Betul. Terus apa lagi? Sekalipun dia anaknya Allah, masalahnya juga banyak. Amin. Berarti saudara dan saya harus berpikiran, saya jangan kepingin hidup tanpa masalah. Tidak ada pengajaran pokok saudara ini tidak ada masalah. Tidak ada. Yesus saja begitu anak Allah, begitu kudusnya tetap punya masalah. Kok saudara bisa tidak punya masalah? Betul. Oh, tidak punya masalah Pak. Kenapa? Karena sudah diperiksa tidak normal. Betul? Ya toh. Nyanyinya makanya, siapakah aku ini? Nah, oh, is gendeng, amin. Lalu dirinya sendiri dia sudah lupa, betul? Saudara, jadi sekarang kita mau lihat, kenapa kita kalah? Ya, kenapa kita tidak ngalami menang? Kenapa kita jadi lesu? Udah malas jalan lagi. Tuhan bilang di jalan. Tuhan membawa kita di jalan kemenangannya, bukan duduk di situ menghalangi jalan, amin. Jadi, coba perhatikan jalan kemenangan itu. Waktu dia disalib, dia bilang, sudah. Kalau kita, cepat Tuhan selesai. Tolong Tuhan supaya selesai, amin. Ya, apa tidak? Kita tidak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan sudah selesai loh Tuhan. Aku taat, aku nurut loh Tuhan. Sudah, yang kau suruh, sudah aku kerjakan. Yang kau suruh, sudah. Banyakan, yang ini belum Tuhan, ini ya nanti ya, aku belum bisa lakukan. Yang itu ya kalau bisa ditiadakan ya Tuhan, sulit sekali. Sudah selesai, jadi bagiannya dia sudah dia lakukan. Betul. Yesus membangkitkan dirinya sendiri atau Bapa yang membangkitkan? Bapa, dia tidak membangkitkan dirinya sendiri. Bapa yang membangkitkan dia, Allah yang membangkitkan dia dari orang mati. Berarti apa? Saudara dan saya lakukan bagiannya saudara dan saya, Tuhan yang akan melakukan bagiannya dia. Lah ini kita tidak lakukan bagian kita, minta Tuhan lakukan bagian dia, mana bisa? Zaman sekarang pengajaran, pokoknya saudara datang kasih uang, semua nanti beres. Betul? Tim doa kita yang akan mendoakannya siang dan malam. Saudara pergilah jalan-jalan ke Paragon, amin. Itu, pergilah Citraland, pokoknya nanti masalah mau beres, kau tidak perlu pakai doa, yang penting pakai uang, amin. Sembarang. Saudara. Oke, kita lanjutkan. Ntar lagi kita break, tenang. Baru jam 2.48. Jam 3 kita break. Habis itu kita doa. Jam 4:30 kita buat. Ya, saya juga mau balik hotel, mau tidur. Karena jam 10 saya harus khotbah. Ya. Di bawahnya lihat. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana? Lihat, saudara coba perhatikan ayat ini. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan. Bukan cerita tentang berkat kekayaanmu, kemakmuranmu yang Tuhan berikan, kelimpahanmu. Tapi pengenalan akan lihat. Jadi yang diceritakan apa? Gini loh jalannya Tuhan. Gini loh, bukan ini loh kekayaan saya. Jangan ikut pendeta yang tidak punya apa-apa. Ikut saya yang sukses. Lihat, yang di apa? Katakan? Yang disampaikan pengenalan akan bukan kelimpahan dan kekayaan. Kenapa perlu cerita dia sukses? Kenapa perlu cerita mobil mewah? Karena itu untuk membuat orang tertarik datang. Karena orang harus ikut yang sukses, bukan yang benar. Tuhan bilang kamu tidak boleh mewah-mewah. Hamba Tuhan itu menunjukkan kesederhanaan, bukan kemewahan. Berarti dia menunjukkan apa? Hidup benar, bukan hidup ini loh berhasil. Ayo supaya berhasil. Itu tidak boleh ditunjukkan. Karena Yesus pun tidak menunjukkan keberhasilan, betul? Betul. Waktu dia mau bayar bea bait Allah sama Petrus, dia nggak punya uang tunai. Dia bilang sama Petrus, kamu pergi mancing. Amin. Kamu pergi mancing terus di mulut ikan pertama ada 2 dirham, itu pakai bayar. Kenapa saudara ikut orang yang
bayar 2 dirham aja mesti pergi mancing dulu. Nggak ada cash di kantongnya, betul? Kenapa ikut orang yang nggak punya keledai? Amin. Kendaraan dong keledai itu, mobil dia nggak punya, betul? Nyewa apa? Pinjam. Kuburannya juga pinjam, betul? Mau bikin perjamuan terakhir pun pinjam tempat orang. Ya apa enggak? Pinjam apa enggak tuh? Pinjam tuh semuanya. Kalau kita rame-rame, kita harus punya gedung, kita harus punya gedung, kita harus punya gedung. Banyak pendeta otaknya bikin gedung, buat selalu dana pembangunan. Dia tidak membangun jemaat secara roh, dia membangun gedung. Karena kalau sudah punya gedung, siapa yang mau tuntut? Nama siapa itu gedung? Besok diwarisin ke siapa? Ya, makanya kita nggak ada pikiran bikin punya gedung, nggak ada. Buat apa? Katanya bukan manusia mau datang, bikin gedung belum jadi udah datang, buat apa? Amin. Pak, tapi kalau pindah-pindah, Tuhan Yesus saja sering pindah-pindah, amin. Ya enggak, pindahnya dari surga ke bumi, amin. Betul enggak? Lahir di Bethlehem, betul, terus pindah ke Mesir, terus pulang lagi, terus pindah lagi ke Kapernaum, ya, terus Nazaret, itu pindah-pindah tuh. Amin. Kok diem? Saudara, oke, ini udah hampir jam. Jadi, lihat. Kalau mau menang, ikuti jalan yang Tuhan sudah jalani. Ikuti jalan itu. Nggak ada jalan yang enak. Terus, kalau terus-terusan mau menang, masuk kemenangan yang luar biasa, jadi seperti Tuhan, nggak pakai kebisaan. Kalau aku bisa minta malaikat, nggak pakai. Baik Tuhan, kalau ini harus aku jalani, aku jalani. Jangan seperti saya dulu. Saya punya prestasi. Terus, saya bisa pergi Singapura, temanku wakeh. Udah, ke Singapura saya di Hotel Raffles. Mahal-mahal sekali, cek harganya. Ya toh, saya suka di barnya, ada foto-fotoku santai di bar. Terus, saya punya kepintaran. Ngapain saya masuk dalam menderita, ngapain saya susah, saya bisa keluar dong. Ketika saya lari-lari terus, Tuhan menyiapkan kerangkeng yang lebih canggih. Halo? 16 tahun tidak bisa keluar. Tidak bisa lari. Kepintaran, pengalaman, prestasi, semua dibikin nol dan tidak ada hasilnya. Jadi, tapi kalau saudara mau pakai kebisaan terus, silahkan ya. Tidak apa-apa. Malaikat ada kerjaan bikin kerangkeng super, amin. Jadi saudara tinggal pilih, nurut aja Tuhan. Iya Tuhan, kalau memang ini jalannya, oke saya jalani. Kalau memang harus melalui begini, baik bos, menang. Tapi kalau kenapa mesti begini? Memang tidak ada cara lain. Ya karena kenapa? Saya tahu banyak di antara kita yang datang doa malam, ya itu orang-orang yang terluka sehingga sensitif, sehingga kadang-kadang keras. Saya ngerti. Ngamuk, ya saya seperti anggap saya lagi doa dulam lah. Kan begitu aja. Jangan, kenapa masih begini Tuhan? Berarti apa sekarang? Ada halangan terus jalan. Jangan coba pakai kebisaan. Jangan mau menghindar. Jangan maunya, ya sudah aku buat apa? Anu aja. Wah, itu percayalah tidak akan pernah menang orang-orang seperti itu. Jadi sekarang udah ngerti? Kalaupun jalan itu tidak enak, kalau Tuhan bilang jalani, jalani. Jangan lari, pilih-pilih, punya opsi pilihan lain. Terus apa lagi? Kalau ada masalah, jangan coba dengan kepintaran. Seringkali Tuhan mau merubah kita punya otak yang sombong, angkuh. Dia tutup, nggak ada orang bisa buka jalan itu. Mau bagaimanapun tidak bisa. Suruh siapapun doa, kalau Tuhan yang tutup, siapa yang buka? Tapi kalau Tuhan yang buka, siapa yang tutup? Betul? Jadi sekarang intinya, pahami kenapa saudara dan saya perlu dilahirkan baru. Kalau dulu kita dilahirkan sebagai celengan oleh orang tua kita mungkin. Kita dilahirkan karena orang tua kita ingin punya anak yang lucu, digendong-gendong, dipeluk-peluk sebagai curahan kasih mungkin. Ya, itu orang tua kita secara fisik. Tapi waktu tua kita terima Tuhan, Tuhan melahirkan kita kembali. Ada tujuannya dari sampai ke kekekalan. Itu yang mesti ditemukan. Ya kan? Dan itu hanya bisa ditemukan orang-orang punya karunia nabi. Tahu orang ini sebagai apa, tahu orang ini sebagai apa, tahu orang ini panggilannya apa. Cuman karunia jawatan nabi, bukan gembala. Saudara, nanti buka di Alkitab. Waktu Paulus juga yang dia punya karunia seperti dia bilang, sama Timotius, kamu punya tugas begini karena sesuai dengan nubuatan yang disampaikan kepadamu. Dia tahu, dia tidak sembarang tugaskan orang.
Ya kan? Di dalam perjanjian lama juga kamu akan jadi raja, kamu akan begini, itu ada. Ya, saya tidak perpanjang, sudah jam 3.